Joko Widodo. Jadi jangan lagi merasa utang budi, Pak. Jangan begitu ada permintaan Joko Widodo bertemu langsung dikabulkan. Kan persepsi publik Pak Prabowo Subianto ini presiden disetir, presiden boneka atau apa? Persepsi publik udah semakin kuat. Prabowo Subianto apapun diminta oleh Joko Widodo dikabulkan. Ya, masa terlalu sering berjumpa dengan mantan? Dan jangan sampai ini orang mempengaruhi kebijakan Bapak. Jangan sampai nanti Bapak tertular kebijakan menghutangnya Joko Widodo yang jago ngutang 8.500 triliun. Itu jangan merasa tersandera atau berutang budi. Sebenarnya Joko Widodo yang berutang budi pada Pak Prabowo Subianto. Ya, jangan dibalik. Peluang yang dibicarakan adalah mengamankan si Gibran supaya tidak dimakzulkan. Gibran sebagai wapres tidak memiliki ijazah SMA atau SMK. Rakyat dari Sabang sampai Merauke sudah tahu Gibran tidak pernah punya ijazah SMA atau SMK dan dia tidak lulus SMA. Inilah yang membuat Jokowi panik. Karir politik anakku habis. Rismon apa kali dia? Iseng kali dia Rismon ke Kemdikdasmen. Langsung to the point ke jantung pertahanannya Joko Widodo, yaitu Dirjen atau Kementerian Dikdasmen. Dia tidak prediksi langkah kita sampai ke sana. Aduh, Jokowi, begitu anakmu tidak lagi jadi wapres, maka seluruh koneksi politikmu akan hancur berantakan. Pak Prabowo Subianto lah dan Pak Hasim yang berjasa membawa Jokowi menjadi gubernur DKI tahun 2012 dan bahkan mengkhianati. Harusnya 2014 Joko Widodo yang membalas budinya Pak Prabowo Subianto, tapi malah head to head di 2014. Kan Bapak sebenarnya korban pengkhianatan dari Joko Widodo. Jadi jangan lagi merasa utang budi, Pak. Jangan begitu ada permintaan Joko Widodo bertemu langsung dikabulkan. Kan persepsi publik Pak Prabowo Subianto ini presiden disetir, presiden boneka atau apa? Ya, kan nggak baik begitu, Pak. Ya, persepsi publik udah semakin kuat. Prabowo Subianto apapun diminta oleh Joko Widodo dikabulkan. Ya, masa terlalu sering berjumpa dengan mantan? Ya, mantan pacaran saja pun sudah malas berjumpa. Ya, apalagi harusnya mantan presiden. Jangan sampai ini orang mempengaruhi kebijakan Bapak. Jangan sampai nanti Bapak tertular kebijakan menghutangnya Joko Widodo yang jago ngutang 8.500 triliun. Itu jangan merasa tersandera atau berutang budi. Sebenarnya Joko Widodo yang berutang budi pada Pak Prabowo Subianto. Ya, jangan dibalik. Kemungkinan apa yang mereka bicarakan dan katanya rahasia. Tentu kalau politik itu kan yang di depan yang dibicarakan beda dengan yang di belakang. Itu politik ya, Bro. Apa yang dikatakan Mensesnek itu belum tentu apa yang dibicarakan. Apa? Agus Saiful, Raja Jawa sudah kena sekak Bang Rismon. Mau mengakhiri permainan yang dia tahu dia bakal kalah dan ketemu penguasa. Bisa jadi. Ya. Ya. Jadi dia merasa mau game over, silahkan gitu. Ya, dari beberapa kemungkinan apakah tentang PSI ya yang mengatakan mendukung 2 periode Prabowo Gibran. Baru aja, belum aja bekerja 1 tahun. Ya. Ada itu mantan. Ya, untuk mengamankan anaknya. Dan PSI itu belum tahu hasilnya. Prabowo Gibran ini bagaimana, memuaskan rakyat atau enggak. Sudah diklaim 2 periode. Baru 1 tahun pertama saja belum terlampaui. Katanya waktu dia mau selesai presidennya, saya tidak akan apa lagi dengan politik, saya akan ke Solo, saya tidak akan cawe-cawe lagi. Apa nggak cawe-cawe itu? Mendeklarasikan Prabowo Gibran 2 periode kepada relawan-relawannya dan kepada PSI. Apakah itu? Ya, bahwa Jokowi menyampaikan PSI akan mendukung penuh Prabowo Gibran 2 periode. Ya, sekalian aja 10 periode. Ya. Itu yang pertama tentang PSI dan Prabowo Gibran. Ya, Pragib. Yang kedua, peluang berikutnya yang dibicarakan. Mungkin kejahatan-kejahatan korupsi Joko Widodo yang mulai terkuak, ya, yang menggeret siapa itu
Yakult, Yakut atau apa namanya, Menteri Agama tentang korupsi kuota haji, belum lagi siapa si Google Chrome ya, laptop Chrome OS, Nadiem Makarim ya. Yang ketiga si Noel ya, jangan-jangan dia ingin mengamankan, membersihkan ya, jangan sampai nanti di pengadilan digeret-geret nama saya itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah tentang ijazahnya? Ijazahnya yang di UGM. Dia panik. Publik makin percaya. Analisis RRT, buku Jokowi White Paper. Dan sekarang terkuak. Ya, jika tahun 80 Anda mendapatkan, Anda masuk sebagai masuk UGM, dan mendapatkan gelar sarjana penuh, maka otomatis Anda harus memiliki ijazah sarjana muda. Ya kan? Sudah makin terkuak. Ya kan? Dan diberikan sedikit informasi oleh siapa? Oleh Rektor UGM Ova Emilia, sarjana muda Joko Widodo menempuh jenjang akademik sarjana muda. Artinya saat itu berlaku evaluasi. Kalau IPK-nya mepet-mepet 2, maka dia terhenti di sarjana muda saja. Kalau di bawah 2, dia DO. Gitu. Ya, kalau tinggi IPK-nya baru masuk ke sarjana penuh. Nah, kalau Joko Widodo memiliki ijazah sarjana penuh seperti yang diklaimnya, maka di manakah ijazah sarjana mudamu, hai Jokowi? Publik semakin sadar. Ya. Oke, itu yang ketiga peluangnya. Yang keempat adalah, dan ini paling besar peluang yang dibicarakan adalah mengamankan si Gibran supaya tidak dimakzulkan. Karena memang kita sudah berteriak terus, ya, Gibran sebagai wapres tidak memiliki ijazah SMA atau SMK. Rakyat dari Sabang sampai Merauke sudah tahu Gibran tidak pernah punya ijazah SMA atau SMK. Dan dia tidak lulus SMA. Kalau lulus SMA, mana ijazahmu? Nggak ada. Sudah kami tanyakan kepada Dirjen Dikdasmen. Ada penyetaraan ijazah SMA luar negeri dari Gibran menjadi ijazah, disetarakan dengan ijazah dalam negeri. Nggak ada. Ya. Artinya Gibran tidak lulus SMA. Gibran sebagai wapres tidak memiliki ijazah SMA atau SMK dari dalam maupun luar negeri. Itulah yang membuat Jokowi panik, ya, karena kita sudah langsung tanyakan ke Mendikdasmen, dan sekarang menterinya sepertinya Pak Abdul Muti tidak punya hutang budi, hutang jasa kepada Jokowi. Ya, dengan surat kami yang kami kirimkan Senin lalu dan kami minta dalam 2 minggu untuk dibalas dengan penjelasan yang komprehensif bagaimana surat keterangan itu bisa dihadirkan atau dikeluarkan oleh Dikdasmen tahun 2019 oleh sekretarisnya bernama Dr. Sutanto SHMA. Inilah yang membuat Jokowi panik. Karir politik anakku habis. Rismon apa kali dia? Iseng kali dia Rismon ke Kemdikdasmen. Langsung to the point ke jantung pertahanannya Joko Widodo, yaitu Dirjen atau Kementerian Dikdasmen. Dia tidak prediksi langkah kita sampai ke sana. Aduh, Jokowi, begitu anakmu tidak lagi jadi wapres, maka seluruh koneksi politikmu akan hancur berantakan. Semua untayan-untayan politikmu, tentakel-tentakel politikmu itu berantakan, hancur dan putus satu demi satu, terutama jika Kapolri Listio Sigit Prabowo diganti dalam waktu dekat. Otomatis dia panik. Ya, satu demi satu disisir oleh Prabowo Subianto, menteri-menteri yang terafiliasi dengan Joko Widodo. Inilah yang paling ditakuti oleh Joko Widodo. Gantungan politiknya hanya disandarkan pada Gibran yang memiliki kesalahan hukum yang fatal. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf R, seseorang mencalonkan diri sebagai wakil presiden atau presiden minimum tamat SMA atau sekolah sederajat. Setara sekolah yang sederajat. Apakah UTS Insights itu sekolah? Kalian jawablah dulu. Persiapan masuk universitas
matrikulasi atau kursus bahasa Inggris, apakah itu sekolah? Jadi publik sudah menyimpulkan itu tidak sekolah. Kok bisa ke surat keterangan itu dikeluarkan? Penjarakan itu Dr. Sutanto SHMA. Lakukan paper trail, paper track. Apakah pengajuan penyetaraan itu sesuai dengan urutan-urutan birokrasi yang ada di Dikdasmen pada tahun 2019? Atau langsung sampai ke meja pejabat? Karena itu pasti ada nomor surat, nomor masuk, bla bla bla, itu harus ada di buku induk. Atau di database-nya. Saya kira saat itu masih adalah buku induk. Nomor surat, permintaan penyejajaran Gibran itu harus ada, itu ditunjukkan oleh menteri. Kalau memang ada. Terus kajiannya apa? Sehingga Sutanto ini berani menandatangani itu. Kalau langsung ke meja si Sutanto ini, maka itu sudah maladministrasi. Maka itu adalah pengkhianatan terhadap ketatnya administrasi maupun birokrasi. Apa urgensinya Prabowo bertemu dengan Jokowi? Dan ini yang meminta bertemu ini sebenarnya Pak Prabowo atau Pak Jokowi ya. Di saat atau di sela-sela masyarakat ini berasumsi bahwa Pak Prabowo ini sering sekali bertemu dengan mantan presiden ya. Pak Jokowi ini kan sudah menjadi rakyat biasa ya, seperti kita-kita semua. Akan tetapi pertemuannya ini sering sekali ya dibandingkan dengan presiden-presiden lainnya atau mantan presiden lainnya. Ini lebih sering ke Pak Jokowi ini bertemunya ini ya. Jadi polemik ini semakin timbul, meluas dan menjadi perguncingan masyarakat. Tentunya banyak sekali masyarakat yang bertanya-tanya, ada apa sebenarnya Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi yang sudah menjadi mantan ya. Sedangkan mantan itu kan tidak perlu harus ditemu-temuin terus-menerus ya. Jadi gini ya teman-teman ya, seorang mantan presiden tentunya sudah menjadi rakyat biasa, sama seperti rakyat biasa sipil seperti kita, karena itu sudah mantan ya. Jadi seakan-akan ini semua rakyat biasa sangat mudah sekali untuk menemui presiden. Ini sangat mudah sekali teman-teman ya. Pak Jokowi ini sama saja rakyat biasa ya, akan tetapi mudah sekali bertemu dengan presiden. Ini sangat luar biasa teman-teman ya. Masyarakat semakin curiga ya. Ini dugaan-dugaan masyarakat itu pasti muncul, curigaan. Dan kecurigaan-kecurigaan itu pasti timbul di masyarakat luas. Salah satunya ada beberapa isu saat ini yang sedang bergejolak di Indonesia atau di masyarakat. Tentunya ini tidak akan jauh dari hal-hal yang sedang menjadi pergunjingan saat ini. Tentunya seperti itu ya. Nah makanya asumsi masyarakat pasti banyak sekali berkesimpulan bahwa Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo ya. Ini sangat tidak mungkin jika Pak Prabowo yang ingin bertemu ya kan. Tentunya mungkin Pak Jokowi yang ingin bertemu Pak Prabowo, tentunya seperti itu ya teman-teman ya. Dan yang jelas pastinya ada sesuatu dan ada hal-hal yang dibicarakan atau ada hal yang penting untuk didiskusikan kepada Pak Prabowo ya. Jika pertemuan tersebut hanya membahas hal-hal yang biasa, misalkan tentang kangen atau tentang lama tidak bertemu, kenapa tidak melalui WhatsApp saja ya? Kenapa tidak melalui telepon saja, bertelepon-teleponan 10 menit sampai ibaratnya 1 jam. Ini pertemuan yang sangat luar biasa, ini 2 jam ya teman-teman ya. 2 jam ini sangat banyak sekali tentunya yang dibicarakan, bahkan yang didiskusikan, tentunya seperti itu ya. Jadi di tengah atau di sela-sela masyarakat lagi banyak sekali kecurigaan-kecurigaan terhadap Pak Jokowi, tentang ijazah, tentang dugaan ijazah Gibran yang diduga tidak lulus, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, tentang dugaan-dugaan korupsi, dan tentang hal-hal yang saat ini sedang hangat dibicarakan di masyarakat ya. Kan tetapi aneh sekali ya, kayak Pak Prabowo ini juga kenapa sangat mudah sekali untuk menerima Pak Jokowi gitu ya. Jadi tidak memikirkan masyarakat. Masyarakat ini jangan sampai nanti berpikiran yang negatif tentang saya gitu ya, tentang presiden. Karena presiden ini ya sebenarnya kan sangat harus dijunjung tinggi martabatnya. Jangan sampai ada
hal-hal yang sampai mencederai nantinya. Dan jangan sampai ada kata-kata masyarakat yang nantinya akan kecewa gitu ya. Masyarakat pasti kecewa sekali gitu ya. Kecewa kenapa Pak Jokowi dengan sangat mudah sekali bertemu dengan Pak Prabowo. Dalam setahun ini Pak Prabowo memimpin ya, dalam waktu hampir 1 tahun ini sudah berapa kali Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi ya. Jadi hal ini mungkin masyarakat pasti bertanya-tanya, kenapa sangat mudah sekali dan Pak Prabowo ini sangat mudah sekali bertemu dan sangat mudah sekali ditemui gitu, dengan mudahnya gitu ya. Ini masyarakat tentunya akan semakin meluas ya membicarakan hal ini. Tidak boleh tidak ya, di media televisi, di media sosial, bahkan mungkin di dunia nyata atau di media-media yang live streaming, itu pun pasti muncul membicarakan hal ini. Tidak akan tidak ya. Soalnya sekarang ini ya, bisa kita lihat di stasiun televisi, di media mainstream saat ini juga sudah beredar kabar Pak Prabowo ini bertemu dengan Pak Jokowi. Sebenarnya ada apa? Nah, menurut dugaan-dugaan masyarakat ini yang beredar dan yang berkembang saat ini ya, dugaannya membicarakan salah satunya yaitu tentang ijazah ya. Tentang ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu yang sudah dituduhkan kepada Pak Jokowi. Nah, ini ada apa ya? Misalkan tentang ijazah, kenapa harus minta perlindungan ke Pak Prabowo? Ya, kenapa tidak segera ditujukan saja selesai misalkan tentang ijazah? Kalau memang benar ijazahnya asli, kenapa tidak segera diselesaikan hal ini sehingga tidak berlarut-larut hingga saat ini, hingga detik ini, sehingga menjadi kegaduhan-kegaduhan yang sangat luar biasa di masyarakat. Nah, yang kedua ya, asumsi yang kedua atau dugaan-dugaan yang kedua, masyarakat ini menduga ini tentang pemakzulan Gibran ya. Ini sangat kuat sekali tentang pemakzulan Gibran. Apakah Pak Jokowi minta perlindungan kepada Pak Prabowo ya, tentang isu yang sangat kuat sekali ya, didukung dengan beberapa fakta saat ini, yaitu didukung dengan ijazah Gibran yang saat ini digugat oleh warga ya, Pak Subhan. Nah, ini juga menjadi dugaan-dugaan yang sangat kuat. Apakah jangan-jangan ijazah Gibran ini benar-benar tidak ada sehingga Pak Jokowi ini panik dan ketar-ketir minta perlindungan kepada Pak Prabowo dan membahas tentang isu pemakzulan ini. Memang kita boleh akui saja ya, kita harus diakui, mau tidak mau kita harus akui kekuasaan Pak Jokowi dan kekuatan Pak Jokowi di politiknya ya. Kekuatan politik Pak Jokowi ini, jika Mas Gibran ini harus lengser dari Wapres, tentunya ini akan hancur berantakan. Pak Jokowi mau bersandar ke siapa? Sedangkan kemelut yang saat ini timbul di masyarakat tentang isu ijazah palsu, tentang Pak Jokowi diduga korupsi, ini tentunya saat ini kalau tidak ada Gibran ya, Gibran bukan Wapres, Pak Jokowi ini sudah dirujak oleh masyarakat tentunya ya. Kan tapi Pak Jokowi ini memang sangat besar sekali kekuasaannya ya di dalam politik ini, memang sangat besar sekali sehingga sangat sulit sekali untuk menembus pertahanan Pak Jokowi saat ini, apalagi di bidang politik ya. Dan Pak Jokowi setiap hari itu eksis di media, di televisi, dimanapun itu pasti lewat. Tidak ada lewat 1 hari 2 hari pun tentang Pak Jokowi ini pasti ada berita Pak Jokowi ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa Pak Jokowi ini memang orang yang sangat kuat ya teman-teman ya.